Bismillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik, kita lanjut di babu ma'rifati alamatil i'rabi. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Kemarin sudah jelaskan i'rab. Ada apa aja? I'rab ada marfu', mansub, majrur, majzum. Yang penting udah usaha Pak ya. Kata penulis lirraf'i arba'u alamatin. Dalam rafa atau untuk marfu, maka dia ada ada 4 tanda. Ad-dhammatu wa hiyal aslu. Yang pertama dhammah dan dia adalah asalnya. Ummul bab, induk bab. Berarti misal pada kata muslimun. Untuk siapa dia? Nanti akan dijelaskan. Wal waw. Punya siapa waw? Jamak mudzakkar salim. Muslimuna tanda marfu'nya waw. Termasuk juga asmaul khamsah. Abuka tanda marfu'nya waw, di atas pendapat yang beliau pilih. Ya, walaupun nanti pendapat lain mengatakan enggak, dia alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah yang terletak di atas waw. Jadi dhammah muqaddarah di atas waw. Dalam rangka bertahan terhadap kaidah asal. Kaidah asal i'rab adalah harakat, bukan huruf. Nah, jadi ada yang berpendapat seperti itu. Wal alifu. Alif, siapa? Alif. Muslimani. Tanda marfu'nya alif. Kemudian wan nun. Nah, ini siapa tuh si nun? Fi'il mudhari. Misalnya pada fi'il mudhari yaktubuna atau yaktubani atau yaktubina yang kita kenal dengan af'alul khamsah. Jadi fi'il mudhari af'alul khamsah kalau mau kita i'rab yaktubuna fi'il mudhari marfu, waw fa'il hum ya kan? Nun alamatur rafa'. Nunnya itu kalau mau di i'rab lagi disebut alamatur raf'i, tanda marfu'nya dia. Kenapa? Karena mansub dan majzumnya hilang nun. Yaktubuna kasih lan yaktubu, hilang nunnya. Kasih lam yaktubu, maka si nunnya disebut alamatur rafa'. Baru penulis rinci, tenang aja. Di matanya penulis jelas sekali, terang. Ya, itu Anda kasih lihat dulu. Sebenarnya nanti di bawahnya sudah dijelaskan. Kata penulis, fa ammat dhammatu, adapun dhammah fatakunu alamatur raf'i fi arba'ati mawadi. Maka dia menjadi tanda untuk marfu pada 4 tempat, bahkan 4. Di situ baru 2. Kata penulis yang pertama fil ismil mufradi, pada isim mufrad muslimun. Munsharifan kana au ghaira munsharifin. Bertanwinkah atau tidak bertanwin, sama saja pakai dhammah. Contoh yang enggak bertanwin, kita kasih. Berarti apa? Yang enggak bertanwin? Mufrad yang tidak bertanwin. Rajulun. Yang tidak bertanwin. Itu semula wilayah sore. Ya, apa misalnya? Atau Aisyah. Ya, tapi ini aja deh yang familiar. Aisyah tuh. Maka tanda marfu'nya wow. Wow apa? Doma. Ini tanda marfu'nya dari nun ini. Kemudian kata penulis apa? Nah, contoh. Qala Allahu, mana yang diinginkan penulis? Allahu marfu, fa'il
wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Idz qala Ibrahimu, ini yang ghairu munsharif. Ibrahimu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Idz qala Musa, ini yang takdiran. Ya. Musa alamat rafanya dhammah muqaddarah. Kita tambahin sekalian. Musa ada dhammah yang disembunyikan. Kemudian kita menulis yang kedua, fi jam'it taksiri munsharifan au ghairu munsharifin. Sekarang jamak taksir. Jamak taksir tanda marfunya adalah dhammah. Contoh siapa? Rijal lun. Kalau yang munsharif masa jidu. Apa yang munsharif? Ya, masa jidu. Kadang menulis fi jam'it taksir wa munsharifan, pada jamak taksir baik dia bertanwin au ghairu munsharifin atau tidak bertanwin. Nah, contoh qala ashabu Musa, mana dia? Yang dimaksud ashabu jamak dari sahib. Kemudian wa masakinu tardaunaha, mana yang diinginkan penulis? Masakinu. Jamak taksir ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Sigo mutahal jumu, 2 alif 2. Jamak 2 alif 2 tidak boleh tanwin. Nah, ini sama marfu'nya dengan dhammah. Wa min ayatihil jawari. Mana yang diinginkan penulis? Iseng nih bilang ngasih ini. Jar majrur itu. Al jawari. Itu marfu' di atas dhammah yang disembunyikan, di atas ya yang dihapus. Itu harusnya al-jawari, isim mankus, ad-da'i, ja'a ad-da'i, kan gitu kan? Nah, di sini Allah lagi hapus ya-nya. Berarti ja'a al-jawari. Ra'aitu al-jawariya kalau masuk. Marartu bi al-jawari. Lanjut, kata penulis. Siapa lagi yang pakai dhammah? Wa fi jam'il muannatsis salim, jamak muannas salim wa mahmul alaihi, dan apa-apa yang dimahmul kepada dia atau bahasan lainnya dimulhaq kepada dia. Contoh idza ja'akal mu'minatu, mana jawab muannas salim marfu'nya? Al mu'minatu marfu' dengan dhammah. Wa ulatu, nah sama, ulatu ini jamak muannas bagi ulu. Uluna, pemilik ulul ilmi, ya kan? Nah, perempuannya ulat. Ya, dia bukan jamak muannas salim, dia mulhaq ke jamak muannas salim, diikutkan ke jamak muannas salim. Dianya sendiri bukan jamak muannas salim. Kita masukin berarti. Oh, udah habis tempatnya deh. Pasal kalau biasa cuma 9. Muslimatun marfu'. Apa sih yang dimaksud mulhaq? Mulhaq itu dia enggak semakna dengan jamak muannas salim atau nanti mulhaq ke yang lain, tapi bentuknya sama. Sama nanti ada mulhaq ke jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim bentuknya kan waw nun. Muslimuna, berarti muslimnya banyak. Ada nanti yang mulhaq atau mahmul ke jamak mudzakkar salim, misalnya kata isruna, 20. 20 ini enggak jamak. 20 itu zat 20 benda. Kalau 20 jamak berarti harus ada 20 20 20. 20-nya 3 biji, berarti ini baru isrunanya jamak. Nah, tapi bentuknya dia waw nun belakangnya, isruna. Maka dia disebut mahmul atau mulhaq ke jamak mudzakkar salim. Nah, dulu di muyassar belum dijelaskan masalah mulhaq ini. Intinya kalau ada waw nun kita bilang jamak mudzakkar salim. Kalau musanna nanti muslimani, 2 orang muslim. Ada yang mulhaq ke isim musanna. Misalnya angka isnani. Angka isnani apa artinya? 2. 2-nya ada berapa biji? 1. Berarti dia tetap isim mufrad aslinya. Cuman mulhaq ke isim musanna. Tapi kan 2 enggak. Kalau 2 zatnya 2. Kalau 2 mau diduain berarti 2 sama 2.
Nah, isnanani kalau kayak gitu. Misalnya digituin. Baru itu disebut isim musanna. Nah, itu kebetulan bentuknya mirip sama isim musanna, maka dia disebut mulhaq bismil musanna. Mulhaq itu kalau di Indonesia itu apa? Ikut. Nah, di sini beliau nggak pakai mulhaq ya. Beliau pakainya wa mahumila alaihi. Humila kalau dijadikan isim mahmul, yang dibawa ke dia gitu loh. Ya alias yang diikutkan. Nah, jadi ada dua istilah, mahmul dibawa atau mulhaq diikutkan. Nah, nanti ada lagi isim mufrad tapi mulhaq lagi, misalnya isim isyarah. Hadza kalau untuk nunjuk dua orang, hadzani. Itu bukan isim musanna, tapi mulhaq ke isim musanna. Kata penulis, lanjut. Rabi'an, yang keempat, al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Ya. Ayo saya salah berarti ya? Kenapa pakai jam ini? Oh tadi udah ya, benar ya? Benar. Berarti harus kita tambah lagi. Fi'il mudhari jangan pakai dhammah, berarti kita bikin yang normalnya. Ya, tubuh. Ya. Nah, ini tanda-tanda masuknya. Yang dilingkar-lingkarin dan digaris bawah. Wa fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang terakhirnya tidak tersambung dengan sesuatu apapun. Huruf terakhirnya tidak tersambung dengan sesuatu apapun. Seperti narfa'u. Fi'il mudhari'nya narfa'u marfu dengan dhammah. Wallahu yad'u. Sama ini. Mana yang diinginkan? Yad'u. Fi'il mudhari' marfu. Alamat rafanya? Enggak, kita kan lagi bahas apa? Dhammah. Tapi dhammahnya muqaddaro, tersembunyi. Kita lagi bahas ini isim marfu yang pakai dhammah. Jadi jangan ke hasfun nun atau ke waw dulu. Ya. Gimana kalau tersambung sesuatu di akhirnya? Ya berarti misalnya apa? Yang ada di dhamir huma, hum, hiya, antuma sama antum. Itu kan belakang fi'il mudhari'nya tersambung dengan sesuatu. Kalau hum berarti tersambung dengan waw. Saat itu dia nggak pakai dhammah. Atau dhamir nun inas, nun perempuan banyak. Yaktubu, kalau kasih hunna, yaktub. Nah, ada belakangnya tersambung dengan sesuatu kan? Maka tidak jadi dengan dhammah. Kata penulis lanjut. Awil waw. Sekarang tanda yang kedua. Fi isim marfu dengan waw. Nah, siapa dia? Kayaknya udah enggak muat tuh ditulis papan tulis. Ya, kita baca aja. Wa takunu alamatur rafi fi maudi'ain. Isim yang marfu'nya pakai waw, berarti dia keluar dari kaidah asal. Kaidah asal marfu pakai dhammah. Maka kalau yang pakai waw ada dua isim, dua tempat. Yang pertama fi jam'il mudzakkaris salimi, pada jamak mudzakkar salim. Wa ma humila alaihi, dan apa yang dibawa kepada jamak mudzakkar salim. Ini yang kita kenal dengan mulhaq tadi. Contoh, wa fa yauma idzin yafrahul mu'minuna. Mana isim marfu di sini? Al mu'minuna marfu dengan waw. Ya, wawnya. Kemudian in yakun minkum isruna sabiruna. Mana? Isruna. Ini beliau mau ngasih lihat yang mulhaqnya. Sabiruna juga sama. Cuma yang mulhaq adalah di kata isruna. Ingat, angka 20 zatnya cuma satu. Dia enggak memberi makna jamak. Kalau jamak 20-nya 3 biji baru disebut jamak. Makanya isruna bukan jamak mudzakkar salim, tapi mulhaq ke jamak mudzakkar salim, diikutkan. Maknanya enggak jamak, ya walaupun angkanya jamak ya. Maknanya enggak jamak tapi bentuknya sama, diikutkan ke jamak mudzakkar salim dengan waw nun belakangnya. Kalau kena jar sama ikut isrina dan seterusnya. Ini tempat pertama. Tempat kedua, kapan isim marfu menggunakan waw? Fil asma'is sittah. Siapa nih asma'is sittah? Asmaul khamsah. Di sini di kitab ini disebut asma'us sittah, isim yang 6. Berarti kita kenalan sama satu lagi. Nah, wahia, dan dia adalah abuka, ini kita sudah kenal. Akhuka sudah kenal. Hamuki pakai ki ya, karena hamu ini saudara iparnya perempuan. Hamu ipar perempuan. Wafuka mulutmu.
Fu di situ isim marfu, alamat rafa'nya dengan waw dalam pendapat ini. Wahanuka ini yang baru. Anu bahasa kita. Kelihatan tuh anunya. Nah, orang Arab itu anu ternyata dari bahasa Arab. Jadi hanu ini kata pensyarah di sini kemarin Anda baca isim-isim yang menjelaskan sesuatu yang tabu diucapkan. Nah, itu bahasa kita anu. Ya. Nah, dalam sebagian lugah dijadikan asmaul as-sittah pakai waw. Berarti jaa hanuka, telah datang anumu gitu. Atau raaitu hanaka, aku melihat anumu. Marartu bi hanika, aku melewati anumu. Jadi ada mat tabi'inya. Cuman pendapat yang lebih kuat, hanu ini tidak pakai mat. Berarti kayak isim mufrad biasa, hanu, hana, hani. Hanuka, hanaka, hanika. Makanya pendapat yang mengatakan dia bukan termasuk asmaul khamsah, ya berarti isim yang kayak begini cuman khamsah. Makanya dikenal dengan asmaul khamsah bukan sittah. Cuma di sini beliau masukin aja. Ya, supaya menambah wawasan kita. Bahwasanya sebenarnya ada 5 plus 1 yang diperselisihkan. Ya ini sih hanuka. Bahasa kita anu. Wa dzu malin. Nah, ini udah ada kalau dulu. Ya, dzu bermakna sahib, pemilik. Marfu dengan waw. Mansub dengan alif, majrur dengan ya nanti ya. Apa artinya? Pemilik. Dzu malin, pemilik harta, maksudnya orang kaya. Dzulhijjah, pemilik haji, maksudnya itu bulan adalah bulan haji. Dzulqa'dah, pemilik duduk, maksudnya itu bulan diisyaratkan antum perbanyak istirahat sebelum nanti total-totalan di Dzulhijjah. Dzulqarnain, pemilik 2 tanduk, ya entah memang dia palanya bertanduk atau berkepang rambutnya, dan zuzu yang lain. Kata penulis, nah contoh, qala abuhum, mana isi marfu pakai waw? Abu. Humnya enggak ya? Humnya apa? Mudhafun ilaihi. Id qala la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Mana dia? Akhuhu marfu dengan waw asmaul khamsah. Wa jaa hamuki, contohnya. Datang iparmu wahai istriku. Wa hadza fuka wa hanuka, dan ini hidungmu dan anumu. Ya, terus itu hamuka, fuka, hanuka marfu dengan waw sebagai fa'il. Wa innahu ladzu ilmin. Mana dia? Zu. Apa artinya nih? Dan sungguh dia itu memiliki ilmu. Maksudnya alim. Kemudian kata penulis wa ammal alifu. Adapun alif sebagai tanda marfu. Jadi kita udah dapat 2 nih. Dhammah tadi banyak banget. Kemudian waw. Sekarang alif. Siapa yang marfunya pakai alif? Maka kata penulis fatakunu alamatan lirraf'i. Maka dia menjadi alamat untuk isim marfu fil musanna, pada isim musanna. Sebentar, mana tadi? Nah, untuk isim musanna wa ma humila alaihi, dan apa-apa yang dibawa kepada isim musanna tadi yang kita sebut dengan mulhaq. Contoh, qala rajulani, mana dia? Rajulani marfu fa'il, alamat rafa'nya dengan alif. Wa inna iddata asy-syuhuri indallahi 12 syahran. Sungguh perhitungan bulan-bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Mana dia? Isna asyara. Isna marfu dengan penghilang dengan alif. Ya. Ini mulhaq bukan isim musanna karena angka 2 zatnya cuma 1. Fanfajarat min husnata asyrata ainan, maka terpancar darinya 12 mata air. Mana dia? Isnata marfu dengan alif. Ini isim musanna apa mulhaq? Mulhaq juga. Angka 2 zatnya cuman 1. Ingat ya, kalau musanna berarti dia zatnya harus 2. Kalau 2 mau dijadiin 2 baru dia musannain 2. Berarti 4 itu, 2 gitu kan. Kemudian kata penulis. Fadal tanya.
Iya nggak apa-apa. Itu marfu tapi dia alif. Gimana tuh tandanya? Iya alif. Maksudnya gimana pertanyaannya? Ini kan rojulani itu kan alif kan? Alif. Nah, kita identikan yang marfu gimana? Maksudnya korelasi bahwa dia itu. Iya itu marfu. Oh itu udah nggak bisa ditanya itu memang begitu. Oh itu memang kata-kata tertentu aja tadi gitu. Isna itu karena dia lagi ke asyarah. Hilang nun. Cuma maksud Pak Iman kenapa nggak pakai domah gitu? Gitu apa gimana? Ya menentukan itu domahnya. Oh ini sebenarnya domah gitu kan? Enggak ini enggak domah. Ini memang udah alif. Marfu'nya dengan alif. Kedudukannya marfu. Makanya kenapa ulama bahasa masalah harokat dia nggak bilang oh ini harokatnya domah ya. Dia pakai nama lain tapi namanya marfu gitu. Supaya nanti masuk selain domah. Marfu ini keadaan isim yang paling asal, paling tinggi. Makanya dia di kalimat-kalimat umdah, kalimat-kalimat pokok, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il ini kan mesti ada dalam kalimat. Sama isim kana sama khobar? Enggak, isim kana sama isim inna. Nah, ini kan mesti khobar inna benar-benar jazakallahu khairan. Nah, ini kan mesti ada dalam kalimat. Nah, isim disebut marfu maksudnya dia asalnya. Nah, semua isim itu asalnya yang kita tahu apa? Harokatnya domah kan? Cuman pada jamak mudzakkar salim di jamak gimana? Muslimun. Ini bentuk normal kan? Normal. Cuman enggak ada domahnya. Enggak muslimun kan? Nah, yang kayak gini udah enggak bisa ditanya udah. Kita ngikut orang Arab. Mabni gitu. Bukan mabni. Marfu'nya tapi memang udah begini bentuknya. Apa tanda marfu'nya? Wow. Ulama bilang wow. Nah, yang tadi Pak bertanya, kalau kita bikin dua, muslimun, dua orang, muslim berarti muslimani kan gini kan? Orang Arab enggak baca muslimanun. Insyaallah enggak ada, ya kan? Nah, terus apa tanda marfu'nya? Kok normalnya begini? Sedangkan tadi katanya normal marfu. Enggak, dia kalau isim musanna kita pakai kan alif. Ini udah bisa ditanya nih, kenapa isim musanna pakai alif? Kok enggak ada domahnya? Ini udah enggak bisa di. Ya kalau yang muslimuna kan jelas tuh. Jadi kayak domah juga kan, muna. Enggak. Kalau mau kita benar-benar mau pakai terapkan hukumnya harusnya di huruf terakhir. Maksudnya muslimun. Di terakhir itu. Harusnya muslimun. Ya begitu pun mana lagi nanti yang keluar dari asal. Nih, fi'il mudhari yang jamak. Fi'il mudhari gimana bentuknya? Yaktubu harusnya. Ternyata ketika dijamak yaktubu. Nah, loh katanya tadi marfu harus domah pada harokat terakhir. Harokat terakhir itu pembahasan nahwu kan? Nah, ternyata dia mainnya di nun. Bukan waw ini. Nanti kalau kita kasih lan masuk lan hilang nunnya. Oh, berarti fi'il mudhari yang jamak yang af'al khamsa marfunya pakai nun bukan waw. Nah, ini kenapa kok yang ini dibilang waw? Karena kalau ada jar ila muslimina. Perubahannya ternyata perubahannya di sini. Ternyata perubahannya di sebelum terakhir. Berarti yang ini marfunya dengan wow. Bukan wow. Nah, tadi pertanyaan Pak Iman, kenapa ini pakai alif? Kok enggak ada domahnya? Nah, tapi kita bilang dia marfu karena memang posisi paling asalnya begini. Nah, kenapa alif? Kenapa kita enggak bilang oh ini marfu dengan kasroh? Ya lebih parah lagi nih, ya. Karena kalau antum kasih ilah atau huruf jar yang lain jadi apa? Muslimah ini. Isim musanna kan begini bentuknya. Muslimah ini. Berarti ternyata perubahannya di alif sama kitab. Berarti kita katakan untuk isim musanna marfu'nya bukan pakai domah tapi alif. Gitu. Makanya tadi pas Pak Iman belum masuk tadi apa perkataan penulis? Di alam wal rafi arba'atu alamat. Untuk isi marfu ada 4 tanda. Wahiyal aslu yang pertama ad-dhammatu wahiyal aslu. Tanda marfu yang pertama adalah dhammah dan dia asalnya. Dia induknya. Induk marfu dhammah. Nah, berarti selain dhammah ada penulis wal wawu.
Wal alifu alif musanna. Wan nun punya fi'il mudhari af'alul khamsah. Wa hiya naibatun anid dhammah. Ini pengganti dhammah. Jadi dhammah tetap asal, yang lain gantiin dhammah. Yang mana? Banyak pendapat. Ada bilang nun tanwin. Tinggal kalau bilang nun tanwin. Entar aja. Sampai mana tadi? Mana tadi? Niyabatul alif anid dhammah. Walin wa amman nun. Oh ya, wa amman nun. Adapun huruf nun sebagai pengganti dhammah. Takunu alamatul lirafi, nun ini menjadi alamat rafa fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari. Belum selesai. Idza tasala bihi domiru tasniyatin. Kalau nempel sama domir tasniyah. Domir tasniyah domir huma sama antuma. Tasniyah dua. Nah, fi'il mudhari kan tadi yaktubu. Keadaannya marfu. Marfunya dengan dhammah. Kapan dia pakai nun? Tadi kata penulis kalau ketempelan domir huma sama antuma, berarti dia jadi ya tubani. Gak ada dhammahnya. Dan orang Arab sudah baca seperti ini. Nah, berarti pas kena mansub hilang nun kan? Berarti tatkala marfu, oh inilah penentunya. Nun. Ini tanda marfunya. Kemudian kata penulis, nah, contoh wan najmu wasyajaru yasjudani. Bintang dan pohon-pohon yasjudani, keduanya bersujud atau kita katakan beribadah, bertasbih kepada Allah. Mana dia? Yasjudani fi'il mudhari marfu, tanda rafanya bin subutin nun, huruf nun. Kita kan lagi bahas nun. Bukan alif. Kalau alif isim musanna. Kenapa marfu? Fi'il mudhari'nya kosong dari apa-apa. Kosong dari penasab dan penjazam. Yang kedua, au domiru jam'in, kemasukan domir jama'. Domir jama' siapa? Hum, antum. Berarti jadilah dia nanti yaktubu asalnya marfunya pakai waw, giliran jama' tidak ada lafaz untuk waw. Pakai dhammah, giliran di jama' tidak ada dhammahnya. Malah menjadi yaktubuna atau taktubuna. Pas kena penasab dan penjazam hilang nunnya. Oh, berarti nun inilah tanda marfu'nya. Lihat kata penulis. Nah, contoh atabnuna bikulli ri'in ayatan tab'atsuna, dua fi'il mudhari langsung marfu pakai nun, pakai domir jama'. Yang pertama tabnuna, yang kedua ta'basuna. Ini sudah normal, sudah marfu. Karena kosong dari apa? Cuman bentuknya kayak gini. Ya sudah, enggak bisa ditanya lagi kalau ini. Ya, memang kita bacanya seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, wa tattakhiduna. Tuh, tattakhiduna masani'a la'allakum takhluduna. 4 fi'il dah. Tattakhiduna fi'il mudhari marfu karena kosong dari penasab dan penjazam. Alat marfunya apa? Tanda nasab, tanda marfunya nun. Takhluduna sama. Walladzina yu'minuna bil ghaibi, mana dia? Yu'minuna marfu dengan nun karena dia fi'il mudhari af'alul khamsah. Kemudian kata penulis au domirul muannatsil mukhatabati, atau domir ya mukhatabah. Nah, ini yang berarti tasrifan anti. Jadi jadinya tubina. Nah, untuk anti ternyata bentuknya malah makin ngaco lagi. Tubina. Gak ada domahnya sama sekali. Oh, berarti ini satu kelompok nih mereka yang tiga ini. Ini dua, satu. Lalu ulama menamakan dia apa? Al-am, silatul atau al-afal, al-afalu, al-khamsah. Oh, ternyata tiga-tiganya sama-sama pakai
nun. Bukan 3 nih, di sini 2. Ini 2, ini 1. 2, 4, 5. Jadilah dia al-amsilatul khamsah atau al-af'alul khamsah. Namanya terserah tuh mau pakai yang mana. Nah, contoh atajabina min amrillahi. Apakah kau takjub dengan perkaranya Allah? Nah, di situ mana fi'il mudhari yang enggak ada dhammahnya sama sekali, malah pakai ya. Afwan pakai ya, pakai nun. Takjabina. Enggak takjabinu. Nah, itu udah enggak bisa ditanya lagi. Berarti dia termasuk teman-temannya yang tadi tuh. Pakai nun, bani, buna sama bina. Ini baru alamat marfu. Ya, alamat marfu tadi induknya apa? Dhammah. Kemudian pengganti dhammahnya wow. Kapan pakai wow? Jamak mudzakkar salim. Fi'il asmaul khamsah. Terus apa lagi tadi selain pakai wow? Alif. Siapa dia? Musanna. Enggak, musanna doang. Musanna doang yang mulhaq. Kemudian siapa lagi? Alif udah. Waw udah. Nun. Ini dia. Nah, terus yang induknya marfu pakai apa? Dhammah. Siapa aja? Isim mufrad, jamak salim, jamak taksir. Apa? Fi'il mudhari. Tadi rada-rada banyak gara-gara mulhak-mulhaknya aja tuh. Ya, insyaallah sampai sini dulu deh. Ntar pekan depan kita masuk ke alamat mansub. Mansub apa tandanya? Fathah wa hiyal aslu. Ini kan asalnya nih, asasnya. Nanti ada yang enggak pakai fathah kan? Siapa misalnya enggak pakai fathah? Jamak muannas salim. Giliran kita mansub dia malah pakai jamak muannas salim. Kasro. Muslimatun. Kalau antum katakan saya melihat muslim, seorang muslimah, apa para muslimah? Ra'aitu muslimatin. Kenapa dipakai kasro? Nah, ini enggak bisa ditanya lagi. Ya, yang kita tahu itu tanda mansubnya si jamak muannas salim. Wallahu a'lam. Antara yang bagi yang kurang jelas bisa lihat lagi ntar di YouTube. Karena pakai PDF ini lebih enak. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.